Subhanallah, inilah situasi di daerah Megamendung. Masya Allah, para syuhada disambut bidadari pelangi, Masya Allah, melambangkan bidadari, Masya Allah. Insya Allah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herz Munarif dari Forum News Network. Setelah hampir 2 kali 24 jam, jenazah 6 Laskar Front Pembela Islam yang terbunuh di kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek akhirnya diserahkan pada keluarga. Mereka terbunuh pada Senin dini hari dan baru diserahkan kepada keluarga pada Selasa malam. 2 orang anggota DPR RI, Fadlizon dan Romo Safi'i, ikut berada dalam rombongan yang menjemput jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Mereka terpaksa ikut menunggu berjam-jam, walaupun begitu mereka tidak sempat bertemu dengan jenazah. Jenazah tiba di kawasan Petamburan yang menjadi markas Front Pembela Islam sekitar di atas pukul 21. Jenazah pertama tiba dan kemudian jenazah terakhir tiba sekitar pukul 22.30. Dari malam mana belum tidur. Ada 6 jenazah yang kemudian disemayamkan di Masjid Al-Islah di markas FPI di Petamburan. Mereka kemudian dikafani kembali dan kemudian disolatkan. Semula jenazah akan diambil keluarga masing-masing, namun kemudian mereka mengikhlaskan, 5 diantaranya mengikhlaskan untuk dimakamkan di markas FPI di kawasan Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Allah, ini sudah mau menuju ke Megamendung untuk melaksanakan pemakaman mujahid-mujahid kita dari FPI dan dari Bang Japar. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rombongan iring-iringan jenazah baru tiba di Megamendung.
Ada 5 jenazah yang dimakamkan di kawasan Megamendung. 5 jenazah yang dimakamkan di Komplek Markas Syariah Megamendung, yakni Andi Oktavian, 33 tahun, Faiz Ahmad Syukur, 22 tahun, Ahmad Sofian alias Ambon, 26 tahun, Muhammad Suci Kadafi, 21 tahun, dan Lutfi Hakim, 25 tahun. Sementara jenazah Muhammad Riza, 20 tahun, dimakamkan oleh pihak keluarga. Sejak semula, FPI memang merencanakan memakamkan 6 jenazah ini di kawasan Megamendung. Dan persiapan-persiapan memang sudah dilakukan. Ada 6 lubang kubur yang digali, tetapi kini yang diisi hanya 5 lubang jenazah. Sekarang kita tinggal menunggu proses lebih lanjut dari kasus ini, karena Divisi Propam Mabes Polri sudah mengambil alih penanganannya, dan kabarnya para anggota yang terlibat juga sudah menjalani pemeriksaan. Tentu saja kita menunggu hasil lebih lanjut, dan kita tetap mendorong dibentuknya tim independen untuk pencari fakta. Bagaimana sebenarnya duduk persoalannya? Mengapa tim independen ini penting untuk dibentuk? Karena bagaimanapun juga setelah munculnya peristiwa ini, kredibilitas lembaga Polri, kredibilitas penyelidikan internal dipertanyakan. Karena itu supaya kepercayaan publik terhadap lembaga seperti Polri ini pulih kembali, perlu dibentuk sebuah tim independen. Mengapa tim independen ini dibentuk? Supaya tidak muncul berbagai fitnah, termasuk ketidakpercayaan terhadap lembaga Polri, karena kalau itu dibiarkan terjadi, itu akan sangat berbahaya. Selain fitnah, juga muncul berbagai hoax. Misalnya saat ini muncul berbagai versi. Disebutkan bahwa mereka meragukan pengakuan dari Kapolda Fadil Imron, Irjen Fadil Imron. Ada yang menyebut bahwa Fadil Imron pasang badan karena ada lembaga lain yang melakukan penyerangan, sebenarnya bukan anggota Polda. Tapi ada juga yang menduga bahwa ini dilakukan oleh lembaga BIN, Badan Intelijen Nasional. Mengapa kemudian BIN dikait-kaitkan dengan itu? Karena sebelumnya sejumlah laskar FPI sempat menangkap anggota BIN, dan kemudian ditunjukkan kepada publik foto-foto dari anggota BIN, 3 orang anggota BIN yang ditangkap, dan lengkap dengan kartu anggotanya. Jadi kemudian disebut-sebut bahwa ini adalah operasi BIN. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa sebenarnya Polda dan BIN tidak tahu menahu peristiwa ini. Ada kelompok lain yang melakukan operasi intercept, kemudian melakukan pembunuhan. Ini kasusnya menurut kabar yang beredar, ini seperti kasus penculikan aktivis yang dikenal dengan tim Mawar. Pada waktu itu tim Mawar terdiri sejumlah anggota Kopassus, dan karena Prabowo pada waktu itu menjadi Komandan Jenderal Kopassus, jadi disebut-sebut dia terkait dengan kasus itu. Makanya kemudian karirnya di militer berhenti. Nah, spekulasi semacam ini kan tidak sehat, karena satu, menimbulkan fitnah, kedua, berita bohong makin banyak tersebar di masyarakat. Ketiga, yang paling berbahaya adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga pemerintah seperti polisi. Tentu saja kepercayaan terhadap polisi harus dipulihkan, karena bagaimanapun juga sebuah lembaga seperti polisi, kredibilitasnya di masyarakat harus terjaga. Berbagai kontroversi tentang versi apa yang terjadi di kilometer 50 jalan tol Jakarta Cikampek ini, yang muncul karena ada versi dari Kapolda, kemudian ada versi dari Front Pembela Islam, juga ada versi dari temuan-temuan media di lapangan. Ini perlu dibikin clear, sehingga dengan begitu situasi bisa kembali kondusif. Saya Hers Munarif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini satu pertanda bagaimana para syuhada ketika akan dimakamkan. Begitu banyak tanda-tanda yang tidak biasanya persis di sekitar pemakaman para mujahid. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Subhanallah, inilah situasi di daerah Megamendung. Masya Allah, para syuhada disambut bidadari pelangi, Masya Allah, melambangkan bidadari, Masya Allah. Insya Allah menang.